rakyat itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, dia mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibanding ada 6 itu sepertiga, jadi pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada sepertiga yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kusumir ya, bahwa dia katanya sakit, ya katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, dia hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana, ngaku alasan sakit. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya, gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya, jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor, ya sudah terlapor sih, kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar, termasuk diantaranya permintaan kepada diri tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabit ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya, mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada POJ ini, dan juga kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Rizal Fadila, silakan. Jadi yang terjadi ini adalah proses kezaliman. Tapi sebenarnya kita semua tahu di belakang ini adalah persoalan politik. Ini bukan hukum murni. Ini adalah pengembangan hukum oleh kepentingan politik atau kepentingan pejabat politik atau mantan pejabat politik. Saya kira rakyat bangsa Indonesia harus tahu ini bukan kasus hukum, karena pelanggaran-pelanggaran hukum sudah nyata. Misalnya pada saat pelaporan di Polda Metro Jaya ini, Joko Widodo itu datang dengan sangat cepat prosesnya. Hari itu lapor, hari itu dibuat BAP, hari itu juga dibuat surat perintah penyelidikan. Kemudian juga pelaporannya tadi disinggung hanya sekedar fotokopi. Kalau kita punya pengalaman melaporkan sesuatu di tingkat polsek saja, gitu ya, itu kalau tidak ada yang aslinya tunjukkan, tolak laporan polisi. Ini di tingkat Polda, bagaimana fotokopi ijazah begitu saja diterima? Ya kira itu persoalan serius loh, itu dari pelanggaran hukum tadi. Tapi karena nuansanya politik, maka